Maka Mut'im bin Adi dari Bani Naufal, beliau mengumpulkan semua Bani Naufal. Kata beliau, bila kumpulkan semua Bani Naufal, ambil baju besi kalian, ambil pedang-pedang kalian, maka kita lindungi Nabi Muhammad SAW sampai masuk ke rumahnya. Maka Bani Naufal ini pun datang melindungi Nabi SAW sampai diantarkan ke rumah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan baru, yaitu al-hijratu ila Taif. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Berkata Syekh di sini, "Lamma ra'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisy bihi هاجر في السنة العاشرة إلى الطائف مع زيد بن حارثة." Ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang Quraisy menghina beliau, menyiksa beliau, mengganggu beliau, maka Nabi pun berhijrah pada tahun 10 Hijriah ke kota Taif bersama Zaid bin Harithah. Wa tawajjaha ila Thaqifin wa talaba minhum nusratahu ala qaumih. Kemudian Nabi pun menuju ke kabilah Thaqif dan meminta kepada kabilah tersebut pertolongan mereka atas siksaan, celaan, penghinaan yang dialami oleh Nabi dari kaumnya. Faraddu alaihi raddan qabihan. Maka Bani Thaqif mereka menolak permintaan Nabi tersebut dengan penolakan yang sangat jelek. Wa amaru sufaha'ahum wa 'abidahum yasubbunahu wa ramawhu bil hijarah hatta salat damu min araqibi rijlaihi. Dan mereka memerintahkan budak-budak mereka, orang-orang rendahan mereka mencela Nabi SAW dan melemparkan batu ke Rasulullah sampai darah pun mengalir di kaki dan kepala Nabi SAW. Wa kana Zaid bin Harithah yamna'u anhu al-ahjar. Sesungguhnya Zaid bin Harithah beliau berusaha untuk membela, melindungi Nabi agar terhindar dari lemparan bebatuan. Hatta usiba bijarahatin fi ra'sih. Sampai-sampai Zaid bin Harithah beliau luka di kepala beliau. Falamma lam yanal minhum khaira raja ila Makkah ba'da an makatha bainahum syahra. Ketika Nabi SAW tidak mendapati kebaikan dari kota Taif, Nabi pun kembali ke Mekah setelah tinggal di sana selama 1 bulan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menceritakan tentang peristiwa
bagaimana Nabi SAW berhijrah ke negeri Taif. Tentu ketika Rasulullah SAW ditinggal oleh Abu Talib, ditinggal oleh istri beliau yang bernama Khadijah, kedua-duanya wafat, Nabi SAW sangat sedih sekali. Bahkan tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Kemudian setelah meninggalnya Abu Talib, Nabi pun banyak mendapat siksaan, banyak mendapat gangguan dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kufar Quraisy. Dan Nabi SAW melihat bahwasanya pintu dakwah di kota Mekah itu sudah tertutup, tidak bisa diapa-apai lagi. Dan beliau melihat semakin hari semakin bertambah siksaan. Kemudian Nabi SAW memikirkan bahwasanya bagaimana beliau menyebarkan Islam ini. Sehingga Nabi SAW berusaha untuk keluar ke kota Mekah untuk menyebarkan Islam. Dan sebelumnya Nabi SAW tidak mau keluar kota Mekah, beliau bertahan. Ya, bertahun-tahun beliau berada di kota Mekah, beliau bertahan menyampaikan dakwah, menyampaikan agama Islam, dan beliau tidak mau keluar. Di sini patut kita tiru bahwasanya seorang dai ketika mereka berdakwah, maka yang prioritas, yang paling utama adalah tempat mereka. Di mana mereka berada, disitulah mereka berdakwah. Ketika di tempat tersebut tidak mendapatkan sambutan, ketika tempat tersebut dakwahnya tidak diterima, terus dia berusaha sampai usaha yang maksimal. Barulah kalau seandainya betul-betul dakwah tidak terima, dia diusir, dikeluarkan dari kaumnya, barulah dia mencari tempat yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berada di kota Mekah bertahun-tahun. Dan ketika beliau melihat semua pintu dakwah tertutup, di sini Nabi SAW memikirkan bagaimana menyebarkan agama Islam. Akhirnya Nabi SAW beliau memikirkan untuk keluar ke Taif, memilih kota Taif. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah memilih Taif? Padahal di sekitar Mekah itu banyak kota. Tapi kenapa Nabi memilih Taif? Nabi SAW itu orang yang sangat cerdas. Nabi SAW itu orang yang paling handal di dalam berpolitik, ya, di dalam masalah siasa. Maka Nabi SAW kenapa beliau memilih Taif? Ada banyak sebab dijelaskan oleh para ulama tarikh, ulama sejarah. Kenapa Nabi memilih Taif? Pertama, Taif itu adalah kota terbesar nomor 2 setelah Makkah. Ya. Maka kota terbesar di Jaziratul Arab pada saat itu setelah Makkah adalah Taif. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ketika orang-orang musyrikin berkata, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Kalau seandainya tidaklah Al-Quran ini diturunkan kepada seorang laki-laki dari qaryatain, dari 2 desa, dari 2 kota, maksudnya adalah Mekah dan Taif. Qaryataini azim, kata Allah, 2 kota yang sangat besar, yaitu Mekah dan Taif. Ini adalah kota yang sangat besar. Maka Nabi SAW memilih kota Taif karena dia adalah kota yang besar nomor 2 setelah Mekah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kenapa Nabi SAW memilih Taif? Karena di Taif itu ada kabilah namanya kabilah Thaqif. Kabilah Thaqif ini adalah kabilah yang sangat kuat dari bangsa Arab. Sangat kuat sekali dari bangsa Arab. Makanya ketika penaklukan kota Mekah, Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, Taif tidak ditaklukkan. Nabi SAW mengepung kota Taif 1 bulan, mereka tidak menyerah. Saking kuatnya mereka. Maka ketika didatangi oleh Nabi, ditaklukkan, lumpuh langsung. Taif tidak. Ketika Nabi SAW datang bersama kaum muslimin, ketika menaklukkan kota Mekah, lanjut ke Taif, Taif tidak bisa ditaklukkan. Saking kuatnya mereka. Ya, sampai 1 bulan penuh dikepung oleh Nabi SAW. Sampai mereka menyerah, mereka tidak menyerah. Di antara pembesar mereka ada yang masuk Islam. Ketika pembesar mereka masuk Islam, barulah orang-orang Taif masuk Islam. Barulah setelah itu, ya, Taif dikuasai kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sangat kuat sekali. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW memilih kota Taif untuk beliau melanjutkan dakwah beliau. Kemudian kata para ulama, salah satu sebab juga kenapa Nabi SAW memilih Taif,
Karena Mekah dan Taif itu memiliki persaingan. Jadi orang-orang Mekah, ya orang-orang Quraisy di Mekah, pembesar Mekah, itu mereka bersaing dengan negeri Taif. Kenapa? Karena di Mekah ada Masjidil Haram. Kemudian juga ada berhala yang bernama Hubal. Di Taif ada berhala yang bernama Latta. Orang Arab dulu kalau mereka bersumpah, mereka banyak bersumpah dengan nama Latta. Tidak bernama dengan Hubal. Mereka kalau bersumpah sering bersumpah dengan nama Latta. Sehingga terjadi persaingan, pergesekan sesembahan. Ya. Maka Nabi SAW datang ke Taif untuk menawarkan agama baru agar mereka lebih tinggi daripada kota Mekah. Maka Nabi SAW memilih Taif. Kemudian sebab juga Nabi SAW memilih Taif karena Taif ini letaknya dengan Mekah sangat dekat. Jaraknya kurang lebih sekitar 100 kilo. Ya, jarak antara Mekah dengan Taif itu 100 kilo. Kenapa Nabi milih Taif? Pertama, letaknya dekat dengan Mekah. Sehingga ketika Taif itu ditaklukkan, masyarakatnya memeluk agama Islam, maka Nabi SAW sangat mudah menyatukan antara Mekah dengan Taif. Karena jarak yang begitu dekat. Ditaklukkan mudah, ya kota Mekah. Kalau seandainya jaraknya berjauhan maka akan susah, ya akan susah Nabi SAW untuk mengatur kota Mekah karena jaraknya begitu jauh dan mereka bisa melakukan persiapan yang sangat banyak. Kemudian di antara sebab juga kenapa Nabi SAW memilih Taif dijelaskan oleh para ulama. Salah satu sebabnya adalah karena Taif ini adalah tempat orang-orang kufar Quraisy menyimpan harta mereka. Jadi orang-orang kaya kufar Quraisy itu, mereka itu banyak memiliki tanah di Taif. Memiliki kebun, ya, tanah-tanah mereka itu banyak di Taif. Karena Taif itu kota yang subur. Sehingga mereka banyak yang memiliki tanah di sana. Ketika Taif itu ditaklukkan, maka akan menjadi pukulan berat bagi orang kufar Quraisy karena perekonomian dipegang oleh orang-orang Islam. Sehingga orang-orang Mekah itu tidak bisa ngapa-ngapain. Karena harta mereka banyak berada di Taif. Maka ini kenapa Nabi SAW memilih Taif, tidak sembarangan. Nah, ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW kenapa beliau memilih Taif sebagai hijrah beliau setelah beliau tidak mendapat sambutan di kota Mekah, dakwah beliau tidak diterima. Kemudian Nabi pun berhijrah menuju kota Taif. Nabi SAW tidak memakai kuda. Beliau tidak memakai onta atau memakai keledai ketika keluar menuju kota Taif. Melainkan Nabi berjalan kaki. Kemudian Nabi SAW tidak membawa sahabat-sahabat yang kuat. Tidak membawa Umar bin Khattab, tidak membawa Hamzah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak ingin orang-orang kufar Quraisy curiga bahwasanya Nabi keluar ke kota Mekah, berhijrah dari kota Mekah menuju Taif, sehingga nanti menyebabkan terjadi permusuhan yang luar biasa, penyiksaan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Kalaulah Nabi mengambil Hamzah, kalaulah Nabi mengambil Umar bin Khattab, timbul kecurigaan. Kenapa dia membawa Umar? Kemana Nabi SAW pergi? Kalaulah Nabi SAW memakai kuda, memakai onta, maka akan menimbulkan kecurigaan kepada orang kufar Quraisy. Makanya Nabi SAW memanggil satu orang dari sahabat beliau itu Zaid bin Harisah. Kenapa Nabi memakai Zaid bin Harisah yang menemani beliau? Karena Zaid bin Harisah ini dulunya nama beliau adalah Zaid bin Muhammad. Beliau adalah anak angkat Nabi SAW. Anak angkat Nabi SAW. Ketika Nabi memanggil Zaid bin Harisah menemani beliau, pada saat itu belum turun ayat tentang pelarangan tabanni. Belum turun ayat pelarangan mengangkat anak angkat. Sehingga orang-orang Mekah memanggil Zaid bin Harisah ini dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Nabi memanggil Zaid menemani beliau ke kota Taif agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang Mekah bahwasanya Rasulullah keluar dengan anaknya. Itu biasa. Seorang ayah pergi bersama anaknya tidak akan menimbulkan kecurigaan. Dia pergi dengan anaknya.
Tapi kalau Nabi pergi dengan Umar, Nabi pergi dengan Hamzah, maka itu menimbulkan kecurigaan. Akhirnya Nabi memilih Zaid bin Harithah, dan ini ya tinjauan pemikiran yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun menuju ke kota Taif bersama Zaid bin Harithah. Dan ketika sampai ke kota Taif, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai menyusun siasat beliau berdakwah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memulai di Taif ini dari siapa? Beliau memulai dari Taif ini dari siapa? Karena beliau tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara di sana. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memutuskan untuk mengajak 3 pembesar orang Taif. Ini pembesar suku, kepala suku orang Taif dari anaknya Amr bin Umair. Amr bin Umair itu ya kabilah yang sangat besar, memiliki anak-anak yang sangat banyak. Nabi ingin mengajak 3 anaknya, yang mana anaknya menjadi tokoh di Taif tersebut. Maka Nabi SAW mendakwahi 3 orang dari orang Taif. Yang pertama yang dakwahi Nabi adalah Abdillail. Kemudian yang kedua adalah Mas'ud, dan yang ketiga adalah Habib. 3 orang ini didakwahi oleh Nabi SAW ya, untuk menerima ajaran Islam. Kemudian Nabi SAW bersyarat kepada 3 orang ini. Kata Nabi SAW, "Idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Kata Nabi SAW, jika seandainya kalian setelah aku ajak ini tidak menerima apa yang aku suruh, maka rahasiakanlah perkara ini, jangan kalian ceritakan. Karena kalau perkara ini tersebar di kalangan orang-orang Mekah akan menimbulkan peperangan, akan menimbulkan bahaya yang luar biasa. Nabi SAW mencari perlindungan di kota Taif, maka akan terjadi luar biasa terhadap kaum muslimin yang berada di Mekah. Maka Nabi meminta kepada 3 orang ini untuk, kalau seandainya kamu menolak, ya sembunyikan, sudah selesai, jangan diceritakan kemana-mana. Tetapi subhanallah, 3 orang ini selain mereka sombong, selain mereka ya sufaha kata para ulama, ya mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka juga memiliki akhlak yang sangat jelek. Mereka menolak ajakan Nabi dengan menghina Rasulullah SAW, dengan menghinakan Nabi SAW. Salah satu seorang di antara mereka, kata mereka, ya, kalau seandainya kamu seorang Rasul, niscaya aku akan mentaati. Tapi jika seandainya kamu ya seorang Rasul juga, maka tidak perlu kamu datang ke sini minta perlindungan. Ya. Kalau begitu kamu bukan Rasul, kata dia. Kamu adalah seorang pendusta. Dia menyangka ucapan itu adalah ucapan orang yang cerdas, padahal ucapan orang yang bodoh. Ya. Maka mereka menolak dengan tolakan yang sangat jelek. Kemudian Nabi SAW tidak mengkhususkan dakwah ini hanya kepada orang pembesar. Dan ini juga bukan merupakan bahwasanya dakwah itu harus dimulai dengan orang besar, tidak. Tetapi Nabi SAW melihat peluang. Maka kalau dakwah itu dimulai dari orang yang besar, ya, dari orang yang besar, kalau seandainya mereka, di antara mereka ada yang beriman, maka orang di belakangnya pun juga akan ikut beriman. Akan ikut beriman. Maka itulah pertimbangan Nabi. Bukan Nabi SAW mengkhususkan dakwah ini kepada orang-orang yang besar, tidak. Kemudian ketika 3 orang ini menolak dakwah Nabi SAW, maka Rasulullah SAW pun berdakwah kepada pemuka-pemuka orang Taif yang lain. Dikatakan di dalam sebagian riwayat, Nabi berdiam diri di Taif selama 10 hari. Di dalam kota Taif. Dan Nabi ajak pemuka-pemuka yang lain, dan mereka semuanya menolak. Semuanya mereka menolak. Sehingga para pembesar-pembesar ini mengumpulkan budak-budak mereka. Kemudian mengumpulkan orang-orang yang rendahan di kalangan mereka, dikumpulkan. Dikasih berbaris 2 barisan, kanan dan kiri, di depan pintu gerbang Taif. Kemudian
mereka mengusir Rasulullah. Ya, mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu di antara mereka datang, kemudian Rasulullah diusir. Ketika mereka mengeluarkan Nabi dari kota Taif, ya, maka para budak-budak tersebut pun disuruh oleh majikannya untuk melempari Nabi SAW dengan batu. Maka ketika Nabi berjalan, ya, kanan dan kiri, Nabi berada di tengah, maka mereka melempari batu kepada Nabi SAW. Maka Zaid bin Harisah, beliau melindungi Rasulullah SAW sampai-sampai Nabi SAW terluka parah. Zaid bin Harisah pun juga terluka yang luar biasa. Sampai mereka keluar dari gerbang Taif dikejar oleh para budak-budak. Sampai 5 kilo dari Taif dikejar. Jarak 5 kilo keluar dikejar. Dan mereka lempar juga dengan batu. Nabi SAW dengan Zaid bin Harisah. Sampai Nabi SAW melihat sebuah kebun, maka Nabi SAW meminta kepada Zaid bin Harisah, kita masuk kebun tersebut, kita beristirahat di sana. Ketika Nabi masuk kebun tersebut, maka para budak ini takut. Karena mereka merasa sudah jauh dari Taif, takut Nabi membalas serangan tersebut. Akhirnya pun mereka kembali. Dan Nabi SAW beristirahat di dalam kebun tersebut. Dan ternyata subhanallah, kebun tersebut ya milik oleh 2 orang pembesar Quraisy. Pembesar kafir Quraisy yang bernama Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah ini adalah 2 orang yang didoakan oleh Nabi SAW kejelekan. Karena begitu keras siksa mereka dengan Nabi SAW. Ya Allah, Nabi berdoa, timpakan azab kepada Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Dan Nabi SAW masuk ke dalam kebunnya. Ke dalam 2 kebunnya Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Tetapi subhanallah, ketika Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah, walaupun begitu besar dia permusuhannya kepada Nabi SAW, dia melihat Nabi bercucuran darah dan melihat Zaid bin Harisah bercucuran darah, maka Utbah dan Syaibah ini tidak tega. Akhirnya pun dia mengutus budaknya yang bernama Adas. Dia mengutus budaknya bernama Adas untuk memberikan makanan kepada Nabi SAW. Maka Adas ini pun membawa inab, membawa anggur, dihadapkan kepada Nabi SAW, diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian Adas ini adalah budaknya Utbah dan Syaibah, beragama Nasrani. Beragama Nasrani. Kemudian ketika dia mengasihkan kepada Nabi SAW anggur tersebut, maka Nabi pun memakan anggur tersebut dengan mengucapkan Bismillah. Ketika Nabi mengucapkan Bismillah, Adas ini pun terkaget-kaget. Kata dia, dari mana engkau tahu ucapan ini? Kemudian Nabi SAW tidak langsung menjelaskan. Kata Nabi, engkau dari mana? Kata Adas, saya dari Nainawi atau Nainawa, kata dia. Kata Nabi SAW, sesungguhnya itu adalah kota saudaraku Yunus ibn Matta. Kata Nabi SAW, itu adalah daerah tempat saudaraku, itu Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Adas ini lebih tambah kaget lagi, dari mana engkau tahu itu daerah Nabi Yunus alaihissalam? Sesungguhnya orang-orang yang pintar, kata Adas ini, di kota Taif ini tidak ada yang mengucapkan seperti ucapanmu. Dan orang-orang pintar tidak mengetahui tentang masalah ini. Kok engkau bisa tahu? Kalaulah pastilah engkau adalah orang yang besar, kata Adas. Pastilah engkau seorang nabi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dia ada seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Kemudian Adas pun mengatakan, saya beriman kepadamu wahai Rasulullah. Maka dia beriman. Dan itu didengarkan oleh Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Bahwasanya Adas ini beriman. Akhirnya dipanggil kembali, sini. Dipanggil kembali, kenapa kau beriman? Sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Tidak, kata Adas, ini dia bukan seorang pendusta. Tidaklah orang beriman dengan dia kecuali dia akan beruntung. Maka Utbah dan Syaibah pun melarang Adas ini mendekati Nabi SAW. Melihat hal demikian, Nabi SAW melihat situasi yang kurang baik, ya, takut Nabi SAW, Utbah dan Syaibah melakukan makar yang lebih besar, maka Nabi SAW keluar dari kebun tersebut. Nabi SAW keluar dari kebun tersebut menuju kota Mekah, ya, meninggalkan ya, kebun tersebut menuju kota Mekah. Sampai Nabi SAW di daerah namanya Qarnus Ta'alib, 35 kilo dari
Taif. Ya. 35 kilo dari Taif. Sampai Nabi SAW di daerah tersebut, Qarnus Sa'alib, Nabi beristirahat. Ketika Nabi SAW beristirahat, ya, Nabi SAW didatangi malaikat Jibril dan malaikat gunung yang berada di gunung didatangi. Kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, hadis yang panjang di Sahih Bukhari, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, apa yang kau inginkan? Ya, apa yang sungguh ini malaikat Jabal, malaikat gunung, ini dia bisa memberikan gunung kepada orang Taif. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya kata Nabi SAW, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Kata Nabi SAW, arju, saya berharap dari keturunan mereka ini ada yang masuk Islam. Kata Nabi SAW, saya berharap ada dari keturunan mereka ini yang masuk Islam. Dan subhanallah, dakwah Nabi SAW dikabulkan. Di antara mereka, orang Taif itu keluarlah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang masuk Islam. Iya. Dan subhanallah, kalau seandainya Nabi SAW pada saat itu mendoakan kejelekan, meminta dibinasakan orang Taif, maka Anda akan ingat sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW meninggal, semua jazirah Arab itu murtad, keluar. Kecuali 3 kota yang tidak keluar dari Islam. Kota Mekah, Madinah, dan Taif. Mekah, Madinah, dan Taif tidak ada yang keluar dari Islam. Tapi semua kota ditaklukkan, itu keluar dari Islam. Kalaulah Nabi SAW berdoa kejelekan untuk ahlu Mekah, berdoa kejelekan untuk ahlu Taif, ya maka tidak ada yang membela agama Islam. Dan ini hikmah yang luar biasa. Dan ini Allah jadikan lisan Nabi SAW lisan yang penuh hikmah. Maka Nabi SAW, ya, beliau meminta agar diberikan petunjuk kepada orang Taif. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di Qarnus Sa'alib, ya, Nabi SAW melanjutkan menuju kota Mekah. Sampai Nabi SAW ketika melanjutkan kota Mekah, sampai beliau 33 kilo belum masuk Mekah, ada namanya Wadi Nakhl. Wadi Nakhl ini, ya, Nabi beristirahat di sana. Di situ Nabi SAW membaca ayat suci Al-Quran. Ya, ketika Nabi SAW membaca ayat suci Al-Quran, ya, maka pada saat itu, ya, Nabi SAW salat malam, beristirahat di Wadi Nakhl itu. Nabi SAW beristirahat. Istirahatnya Nabi bukan tidur, beliau salat. Beliau salat malam tahajud. Pada saat itu Nabi SAW beliau membaca ayat, ya, membaca ayat, ya, membaca ayat dan didengar oleh para jin. Ya, didengar oleh para jin. Ketika Nabi SAW membaca ayat suci Al-Quran, dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Ahqaf, ya, Allah jelaskan, kata Allah, wa idh sarabna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaruh qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu sekelompok bangsa dari jin mendengarkan Al-Quran dan mereka hadir pada saat itu, dan mereka berkata, ansitu, diamlah. Jadi ketika Nabi membaca Al-Quran, para jin itu mengatakan, diamlah, ini ada orang baca Al-Quran. Ketika mereka selesai, ya, ketika Nabi SAW selesai, mereka pun kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Jadi orang-orang jin-jin ini ketika mendengar bacaan Nabi, mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Mereka mengatakan, qalu ya qauman inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yaday yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Kata bangsa jin ini, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang diturunkan, kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa dan membenarkan apa yang datang dari Musa dan memberikan petunjuk kitab tersebut kepada al-haq dan kepada jalan yang lurus. Kemudian para jin tersebut, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kata mereka, wahai kaum kami, jawablah, penuhilah seruan tersebut, seruan Allah tersebut, berimanlah kalian dengannya, niscaya kalian akan diampuni dosa-dosa kalian
dan kalian akan dihindarkan dari azab yang pedih. Dan subhanallah, bangsa jin tersebut pun beriman ketika mendengar bacaan Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi SAW memikirkan masuk ke kota Mekah. Karena Nabi bingung mau kemana lagi pergi. Ya. Di Taif ditalak. Di Mekah Nabi SAW tidak bisa sembarangan masuk. Kalau Nabi masuk di kota Mekah saat itu, dengan langsung masuk, maka Nabi akan dibunuh oleh orang Mekah. Karena telah berhijrah ke Taif, membuat sesuatu di Taif untuk menghancurkan kota Mekah. Maka Nabi SAW ketika kalau pulang ke Mekah, dengan saat itu juga, langsung masuk saat itu juga, maka Nabi akan dibunuh oleh orang Mekah. Dan itu yang ditakutkan oleh Zaid bin Harithah. Wahai Rasulullah, kita kembali ke Mekah dengan semacam ini, maka kita akan dibunuh. Kemudian kata Nabi SAW, kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, la tahzan, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah pasti akan memberikan jalan keluar, farajan wa makhraja. Dan Nabi dengan penuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di saat hati beliau terluka, ya beliau disiksa, tidak ada yang menerima ajakan beliau. Di saat itu pula beliau diancam ketika masuk kota Mekah, beliau akan dibunuh. Maka Nabi SAW dengan kecerdasan beliau pun mendapati solusi jalan keluar. Dan ini ciri khas orang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pastilah Allah berikan jalan keluar. Maka Nabi SAW beliau ngerti betul tentang aturan orang kufar Quraisy. Karena orang jahiliyah, walaupun dia orang jahiliyah, mereka punya qanun, punya aturan. Dan orang Arab jahiliyah itu sangat taat terhadap aturan. Dan di antara aturan mereka itu adalah, ada bunyi aturannya, bahwasanya aturan mereka harus menghormati. Kalau ada orang kafir Quraisy atau ada orang kafir, orang ahlu Mekah, melindungi orang yang meminta perlindungan. Harus dijaga perlindungan tersebut. Maka Nabi SAW memanfaatkan hukum ini. Dan ini adalah hukum buatan orang kufar Quraisy, dimanfaatkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW datang kepada pemuka Quraisy. Tentu Nabi sebetulnya harusnya datang kepada Abu Lahab. Tapi pasti Abu Lahab tidak akan melindungi Nabi. Bahkan dia yang pertama kali menyuruh agar Nabi dibunuh. Ya, maka tidak ada manfaatnya pada Bani Hashim adalah Bani yang terpandang. Tetapi ketika meninggal Abu Talib, maka tokohnya Bani Hashim adalah Abu Lahab. Maka Nabi tidak akan datang kepada Abu Lahab. Maka Nabi datanglah kepada selain Bani Hashim. Mulailah Nabi datang kepada Akhnas, ya, ibni Syarik. Ya. Nabi SAW datang kepada dia untuk meminta perlindungan. Tapi Akhnas menolak dengan tolakan yang halus. Ya, menolak dengan tolakan halus. Kemudian Nabi SAW datang lagi kepada Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr, wahai Rasulullah. Ya, dia tidak memanggil Rasulullah, tapi dia mengatakan, sesungguhnya saya ini dari Bani Amr. Dan saya punya perjanjian dengan orang kufar Quraisy, bahwasanya kami tidak melindungi Bani Ka'ab. Dan Nabi SAW usul beliau dari Bani Ka'ab. Kami tidak boleh melindungi Bani Ka'ab. Padahal sebetulnya, kalau mereka itu ingin mau melindungi Nabi, bisa. Padahal sangat mudah sekali. Tinggal Suhail itu melindungi Akhnas, Akhnas melindungi Nabi. Sebetulnya dia bisa, tapi mereka tidak mau melakukannya. Dan mereka menolak dengan cara yang halus. Kemudian Nabi SAW datanglah kepada pemuka Quraisy yang lain. Nabi SAW datang kepada Mut'im ibni Adi. Kepada Mut'im ibni Adi untuk melindungi beliau. Maka Mut'im ibni Adi pun siap melindungi Nabi SAW. Maka Mut'im ibni Adi dari Bani Naufal, beliau mengumpulkan semua Bani Naufal. Kata beliau kumpulkan semua Bani Naufal, ambil baju besi kalian, ambil pedang-pedang kalian, maka kita lindungi Nabi Muhammad SAW sampai masuk ke rumahnya. Maka Bani Naufal pun datang melindungi Nabi SAW sampai diantarkan ke rumah beliau. Dan disitulah Nabi SAW bisa kembali ke kota Mekah dengan perlindungan Mut'im ibni Adi. Makanya Nabi SAW ketika Mut'im ibni Adi meninggal, kata Nabi SAW, ya, dan Nabi SAW sedih. Ya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya
Mut'im ibni Adi itu hidup, kata Nabi SAW, apa saja yang dia minta, kata Nabi SAW, akan saya lakukan. Dan Nabi selalu mengingat jasa Mut'im ibni Adi ini, bagaimana perlindungannya kepada Rasulullah SAW. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas ya tentang sejarah bagaimana Nabi SAW berhijrah ke negeri Taif. Tentu pelajaran sangat banyak ya yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi SAW ke negeri Taif. Setidaknya ada beberapa faedah yang ingin saya sebutkan dari peristiwa hijrah Nabi ke negeri Taif ini. Yang pertama, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil ketika Nabi SAW berhijrah ke negeri Taif, di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika berhijrah ke negeri Taif, pertama kali beliau fokuskan dakwah beliau kepada pembesar. Kenapa? Karena dengan masuk Islamnya para pembesar Quraisy, pembesarnya orang Taif, maka akan masuk juga Islam orang-orang di belakangnya. Dan disinilah kata para ulama, hendaknya seseorang ketika dia berada di dalam rumah tangga, maka yang pertama kali yang dia dakwahi adalah bapaknya. Seorang dai pun juga demikian. Ketika dia berdakwah, maka dakwahilah bapaknya. Dakwahilah di dalam rumah tangga tersebut yang menjadi sentral, yang menjadi rujukan. Tentu di dalam rumah tangga adalah seorang laki-laki. Maka dakwahilah tersebut. Maka kalau orang bisa mendakwahi seorang ayah, maka yang lain akan ikut secara otomatis. Maka banyak yang ikut dengannya, istrinya akan ikut, anak-anaknya akan ikut. Ya. Maka dan ini penting ya, seseorang di dalam berdakwah itu juga tidak asal sembarangan berdakwah ya. Maka seseorang melihat mana yang lebih penting, maka itulah yang didahulukan. Kemudian yang kedua ya, Nabi SAW ketika berhijrah ke negeri Taif, dan Nabi SAW meminta kepada orang-orang Taif yang beliau dakwahi agar menyembunyikan hal tersebut ya, agar hal tersebut disembunyikan. Oleh karena itu, berdakwah itu tidak mesti segala sesuatu itu dijelaskan. Tidak mesti segala sesuatu itu dijelaskan. Aku berdakwah sana sini misalnya. Saya bisa mengajar di masjid ini, enggak mesti. Ada perkara dakwah itu kita tidak nampakkan, kita sembunyikan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang sebagian orang itu tergesa-gesa, ditulis di medsos. Nah, lihat ustadzku sudah masuk di sini. Nah, ya akhirnya esoknya ada kau lagi ustadznya ceramah. Ya, maka seseorang itu penuh dengan hikmah. Makanya Nabi SAW meminta kepada orang-orang Taif ya untuk menyembunyikan, kata beliau, apa yang beliau sampaikan, karena ada hikmah yang luar biasa di sana. Sehingga seseorang itu berusaha menimbang sesuatu. Kapan dia share, kapan dia sembunyikan, kapan dia upload di media sosial, kapan tidak dia upload di media sosial. Maka timbanglah dengan penuh timbangan yang hikmah, bijaksana. Sama seperti kita menulis kata-kata ya di medsos dilihat oleh banyak orang, maka timbanglah kata-kata tersebut apakah menimbulkan maslahat, apakah menimbulkan mudarat. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa dakwahnya Nabi SAW, lihat ketika Nabi SAW di waktu Taif, beliau dilempari batu oleh orang-orang Taif, dan yang melindungi beliau adalah Zaid bin Harithah. Subhanallah, Zaid bin Harithah melindungi Nabi SAW sampai beliau berdarah. Dalam rangka apa? Dalam rangka tegaknya agama Islam ini. Maka seorang muslim, alhamdulillah, dia menjalankan sunnah sampai kepadanya, agama sampai kepadanya. Maka tinggal kita ini menghidupkan sunnah. Dengan cara apa kita menghidupkan sunnah ini? Tinggal kita menjaganya. Anda tidak perlu berdarah-darah seperti Zaid bin Harithah menjaga Nabi SAW. Cukup seseorang tersebut dia menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka orang itu kalau dia menjalankan sunnah Nabi SAW, berarti dia menghidupkan sunnah. Kalau Anda menghidupkan sunnah, berarti dengan sendirinya Anda mematikan banyak bid'ah. Karena tidak ada sunnah yang dihidupkan kecuali di situ ada bid'ah yang Anda matikan. Dan sebaliknya, seseorang meninggalkan sunnah Nabi SAW,
dia mengerjakan bid'ah, berarti ada sunnah yang dia matikan di sana. Karena sunnah dan bid'ah itu tidak mungkin bersatu. Maka orang, Anda dengan sendirinya, Anda memelihara jenggot, Anda tidak isbal, kemudian Anda menegakkan sunnah-sunnah yang lain, maka dengan sendirinya Anda mematikan banyak-banyak bid'ah. Walaupun Anda tidak berbicara, walaupun Anda hanya diam saja. Ya, sidin di masjid berzikir, membaca Quran, tapi sidin menjalankan sunnah walaupun tidak berbicara. Dengan sendirinya dia akan matikan banyak bid'ah di keluarganya. Nah, ini dahsyatnya orang menjaga sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang dakwah itu tersampaikan dengan perbuatan kita yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Kemudian di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi SAW berhijrah ke negeri Taif, bahwasanya Nabi SAW di saat beliau diusir dari Taif, beliau menerima hadiah dari Rabi'ah dan Syaibah. Padahal mereka berdua adalah orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya menerima hadiah dari orang kafir itu diperbolehkan di dalam Islam. Maka boleh seseorang itu menerima hadiah dari orang kafir. Tetapi itu tidak menjadikan Anda berwala dan bara dengan mereka. Maka kita menerima hadiah itu diperbolehkan, sebagaimana Nabi SAW menerima hadiah dari orang kafir. Kemudian di antara faedah juga dari peristiwa ini adalah kadang-kadang orang itu dapat hidayah dari sesuatu yang sangat sederhana. Dia mendapat hidayah masuk Islam dari bacaan Nabi membaca Bismillah ketika makan. Dan subhanallah, seseorang itu jangan menyepelekan sesuatu yang kecil dari perbuatan baik. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian merendahkan sesuatu hal yang baik. Bisa jadi dengan orang itu senyum, orang itu dapat hidayah. Saya ulun kalau melihat sidin ini, masya Allah, muka sidin ini kada berdosa, kayak tenang hati ulun. Iya. Kadang orang tuh langsung dia mendapatkan hidayah di hatinya dengan orang ini senyum. Dan ini saya pengalaman, subhanallah, pengalaman. Ketika ini di masjid ya, saya pas di Masjid Syarifah Salihah. Pada saat itu saya habis zuhur. Dan saya tujukan ceramah ini hanya untuk kepada para santri. Saat itu dalam hati saya untuk para santri. Kemudian saya menjelaskan tentang masalah adabus salam. Kalau bertemu orang itu salam. Seorang muslim ketika bertemu orang itu salam. So saya jelaskan adab-adabnya, yang berkendaraan dengan yang berjalan, kemudian berjalan, yang berduduk, siapa yang memberikan salam. Cuma itu saya sebatas itu, saya jelaskan cuma 7 menit. Setelah saya selesai, ada seseorang datang kepada saya. Ini pengalaman. Datang kepada saya, Ustaz. Dan dia mengatakan, saya kira bagian pian ini kada pernah mau salam. Dia mengatakan demikian kepada saya. Saya kira ternyata bagus yang pian sampaikan itu. Ternyata selama ini kita ini salah apa macam. Berarti salam juga lah bagian pian ini. Sampai segitunya. Dan dia berubah. Padahal lincak ul ketemu sini kada pernah salam. Iya, tetapi dia memikirkan ya bahwasanya kita ini tidak mau salam sama orang. Iya, kata saya tidak demikian. Itulah ajaran Islam. Kalau ada orang itu mungkin ada sebagian orang, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa dan semacamnya. Artinya kadang-kadang hal yang sederhana yang tidak kita pikirkan itu menimbulkan respek kepada banyak orang. Maka antum hal perkara sepele itu jangan perkara baik walaupun itu kecil jangan diperselehkan. Iya. Ada orang mungkin butuh bantuan di tengah jalan, lagi jalan, antum bawa bonceng, 4 naikah kemana anda antarkan. Kadang-kadang ini sudah ngaji, kawan sudah tahunya susah, kadang mau dibawa. Pada satu jalur, pura-pura kadang melihat kadang-kadang. Kadang ini kadang-kadang hal yang sederhana inilah kadang menjadikan orang itu tertarik, mendapat hidayah. Dan ini dilakukan oleh Nabi, hanya sederhana. Nabi mengucapkan Bismillah, menjadikan seorang budak Syaibah dan Utbah ibn Rabi'ah memeluk agama Islam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara juga hikmahnya kenapa Nabi SAW, hikmah atau faidah dari perjalanan Nabi ke Taif, yaitu ketika Nabi SAW membaca ayat suci Al-Quran kemudian didengarkan oleh jin, maka jin langsung beradab dengan Al-Quran. Mereka mengatakan, berdiamlah kalian, fa'ansitu, diamlah kalian dengarkan bacaan Al-Quran. Kalau jin saja mengerti adab dengan Al-Quran,
mengerti adab dengan ilmu, maka jangan sampai kita kalah lawan jin. Iya. Iya, jangan sampai kita kalah lawan jin. Mereka mengerti adab dengan menuntut ilmu, mendengarkan baca Al-Quran. Kadang orang di majelis itu sibuk dengan berbicara, sibuk dengan HP-nya, melihat apalah dan yang lainnya. Maka jangan sampai ya seorang yang sudah mengaji, jin ini belum mengaji, dia belum mengaji, orang kafir belum mengaji, kemudian dia mendengar bacaan Al-Quran, dia beradab langsung dengan adab Al-Quran. Apalagi orang yang sudah mengaji. Maka kita memperhatikan adab, karena adab majelis itu luar biasa. Itulah yang menjadikan seseorang itu jatuh ke hatinya ilmu tersebut, berdampak ke dalam hatinya ketika dia memperhatikan adab-adab di dalam bermajelis. Kemudian terakhir di antara faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah, sebetulnya banyak sekali faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya seorang muslim jangan berputus asa. Apapun keadaannya, jangan dia berputus asa. Pasti Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pastilah Allah berikan jalan keluar. Maka kesusahan hidup, apapun kesusahan hidup, baik dalam perkara dunia, di dalam perkara ya maisha, mata pencarian, di dalam perkara keluarga, dalam perkara anak dan seterusnya, atau di dalam perkara penyakit dan semisal, maka jangan berputus asa. Pasti Allah memberikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa. Makanya kata para ulama, selama permasalahan kita ini kita hadapi dengan ketakwaan, maka beres. Tapi permasalahannya kadang-kadang orang itu tidak menghadapi masalahnya dengan takwa. Itu permasalahan terbesar. Banyak orang itu punya masalah di dalam kehidupannya, tapi dia tidak keluar dari permasalahan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak menghadapinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting seorang muslim di dalam hidup ini, apapun masalahnya, maka hadapilah masalah itu dengan ketakwaan. Maka yakin Anda, kalau Anda bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin kita jawab beberapa pertanyaan. Ada yang mau bertanya langsung, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, pertama, boleh tidak kita mendoakan keburukan kepada orang lain? Contoh misalnya, kita lagi berjalan, dipukul orang, tak dihantam. Kemudian kita doakan mudahan tertabrak mobil, boleh tidak? Ya, orang demikian kita doakan. Maka seseorang boleh mendoakan kejelekan kepada orang lain sebatas kezalimannya. Sebatas kezalimannya. Dia tidak berlebihan, tidak berlebihan. Misalnya dia dizalimi orang, dicerca, kemudian mudah-mudahan dia juga dibalas dengan hal yang sama. Maka tidak ada masalah. Tetapi kalau dia mendoakan kebaikan, tentu itu lebih baik. Di dalam Islam, orang mendoakan kejelekan boleh selama tidak melampaui batas akibat orang itu berbuat zalim kepadanya. Antum dirujuk orang misalnya, dirujuk orang pakai mobil dengan sengaja. Kemudian antum membalas, mudahannya dirujuk orang juga. Kan ada masalah, kan berdosa. Tapi kalau antum misalnya cuma disambati orang, kemudian antum mendoakan mudahan ditabrak-tabrak, dinyak orang itu misalnya. Iya, maka ini tidak boleh, ini berlebihan di dalam kita membalas terhadap perbuatan jelek orang. Maka kata Allah, jika kamu dizalimi, balas dengan yang setimpal. Maka lebih dari itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Taib. Ustadz, kenapa kita dilarang bersahabat dengan jin, walau jin muslim? Mas, Anda bersahabat dengan jin. Taib. Pertama, bukan mutlak ya dilarang. Maksudnya adalah menjadikan jin itu teman dekat dan seterusnya. Kenapa? Karena jin itu kita tidak tahu. Dia perkara gaib. Dan kita tidak tahu. Bisa jadi dia membodohi kita. Bisa jadi dia tidak jujur dengan kita. Ya, karena dia bisa jadi berbohong. Dan bisa jadi kita mungkin terfitnah dengan jin tersebut. Makanya ahlul ilm mengatakan bahwasanya dia tidak mutlak dilarang, tidak mutlak dilarang. Tapi kalau Anda tidak tahu, maka ini ya jangan seseorang teman akrab dengan jin, karena Anda tidak tahu, bisa jadi Anda diberikan mudarat olehnya. Makanya
sampai di buku fikih itu dibahas boleh tidak nikah dengan jin ya. Ya, nikah dengan jin dan semisalnya. Walaupun ulama mengatakan tidak boleh seseorang nikah dengan jin karena dia tidak jelas. Ya, tidak jelas. Taib. Ustadz, bolehkah digabung sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat sunnah duha? Sunnah qobliyah subuh itu dilaksanakan sebelum subuh. Ini mungkin dia mengqadha ya. Mengqadha salat qobliyah dengan salat duha. Tidak digabung. Kalau qadha dilaksanakan qobliyahnya dulu baru salat duha. Karena qobliyah subuh itu sendiri maksudnya disyariatkan sendiri, punya maksud sendiri. Sedangkan salat duha itu tersendiri tujuannya. Lain halnya salat duha dengan salat tahiyatul masjid itu boleh digabung. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu maksudnya sholat apa saja dilaksanakan itu dikatakan tahiyatul masjid. Termasuk di dalamnya sholat duha ketika masuk waktu sholat duha. Maka tidak ada masalah orang menggabung sholat duha dengan tahiyatul masjid. Atau orang menggabung sholat duha dengan sholat sunnatul wudu. Habis berwudu dia gabung. Kenapa? Karena sholat sunnatul wudu itu adalah sholat apa saja dilaksanakan wudu dikatakan sholat sunnatul wudu. Maka tidak ada masalah digabung dengan sholat duha. Ya karena dia sifatnya Adapun sholat qabliyah itu sifatnya khusus. Dia sholat emang disyariatkan untuk qabliyah. Sholat duha disyariatkan khusus untuk waktu duha sehingga tidak bisa digabung. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang bertanya langsung? Diceraikan ya. dipisahkan. Ya karena tidak sahih ya. Yang rajih pendapat ulama tidak boleh ya. Tidak boleh karena Anda tidak tahu siapa dia. Ya Anda tidak tahu siapa dia. Ya karena ketidakjelasan tersebut maka tidak diperbolehkan. Taib. Yang bermasalah jinnya kan mau cerai. Didatanginya. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mohon maaf jikalau di luar tema. Adakah nasihat atau motivasi terbaik dari Ustadz agar seseorang terjaga dari fitnah wanita? Maka fitnah wanita ini fitnah untuk semua orang, ya fitnah semua orang. Baik ustadznya, baik penuntut ilmunya, maka fitnah untuk semua orang. Makanya kata Nabi, saya tidak meninggalkan fitnah yang paling berbahaya dari kalian kecuali fitnah wanita. Maka nasihat saya kepada laki-laki tentang masalah fitnah wanita pertama, kalau dia masih bujangan, belum menikah, menikahlah. Jangan ditunda-tunda. Kalau dia memiliki kemampuan, ya, maka menikah. Kata Nabi, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj." Kata Nabi sallallahu barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka menikahlah, kata Nabi sallallahu, ya. Karena itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maka kalau punya kemampuan biaya ya untuk menikah, maka menikah. Ya Ustadz, mahar ini naik misalnya, maka cari yang banyak saja wanita di sana maharnya murah. Ya. Maka seseorang menikah sesuai ya dengan kondisinya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya saya belum menikah, Ustadz tidak bisa menikah karena masih kuliah, karena masih belajar, susah kayaknya menikah, maka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi waktu kita dengan kesibukan. Dan ini semua nasihat untuk yang menikah pun juga demikian. Maka sebab orang itu bermaksiat biasanya adanya waktu luang tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Banyaknya waktu luang tetapi dia bingung untuk memanfaatkan waktu luangnya tersebut. Nganggur. Akhirnya apa? Lihat HP. Pertama lihat WhatsApp. Kemudian lihat status. Pas status ada upload orang tentang link YouTube, buka YouTube. Pas buka YouTube lihat ada film, lihat film. Terus akhirnya. Ya. Akhirnya dia masuk ke perbuatan maksiat. Maka seseorang ya bikin waktunya itu setiap hari itu bikin jadwal. Jangan biarkan waktu Anda kosong. Bikin padat waktu Anda. Walaupun saya tahu orang yang bikin waktu jadwal padat seolah-olah tidak ada jeda dia beristirahat. Pasti yang dikerjakan mungkin 50%-nya aja, 50%-nya enggak ada. Tetapi yang penting bikin, harus ada jadwal. Harus ada orang itu punya kesibukan. Kalau saya luang, saya kerjakan ini, saya kerjakan ini. Karena akibat orang tidak punya waktu luang itulah dia punya peluang untuk
bermaksiat. Kalau kita punya keluarga, kita punya waktu luang, sudah main sama keluarga kita, main sama anak, main sama ya, istri kita, bercanda, bergurau, kemudian main-main bersama anak. Gunakan waktu-waktu tersebut. Kalau tidak punya anak, sudah dia ngobrol sama istrinya, bahayakan istrinya, walaupun telinga ini padih ceritanya 10 kali diulang-ulang, ada apa-apa. Ya, ini bentuk ibadah seseorang mendengarkan. Ya, kadang istri itu cerita, dia senang kalau suaminya mendengarkan cerita. Walaupun kita sudah tahu akhir cerita ini, kita 10 kali sudah diceritakan. Iya. Maka itulah adab kita, seolah-olah kita tidak pernah mendengar cerita tersebut. Jadi itulah adab para ulama salaf. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi wasilah, ya, yang wasilah-wasilah yang menghantarkan kita kepada maksiat tersebut. Di antaranya misalnya, wasilah terbesar orang itu adalah pandangan. Maka tundukkanlah pandangan mata ini. Bagaimana cara menundukkan pandangan mata ini? Hindari wasilah-wasilah yang menjadikan kita melihat wanita. Apa? Contoh misalnya, hindari ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan wanita. Berusaha kita menjauh dari tempat-tempat ikhtilat tersebut. Kemudian kedua, hindari ya hal-hal yang menjadikan kita melihat wanita. Misalnya di HP kita ada internet ya, dan kita lemah iman kita dengan internet ya. Kita selalu mengakses misalnya hal-hal yang mungkin diharamkan. Lihat Instagram muncul gambar binian, lihat Facebook muncul iklannya binian. Maka kalau kita lemah hal tersebut, maka tutup, nggak perlu berinternetan, nggak ada masalah. Orang itu bisa hidup tanpa internet. Mulai bahari kita bisa hidup tanpa internet. Kenapa zaman sekarang begitu susah orang meninggalkan misalnya dia tidak berinternetan? Maka pakai seperlunya, gunakan seperlunya. Kalau itu penyebab kita tidak bisa menundukkan pandangan, maka putus wasilah tersebut. Gara-gara internet ini Ustaz, ulun kada bisa menundukkan pandangan. Jangan berinternetan. Bapak apa? Bertelepon biasa. Pulsa banyak kada masalah, agama lebih mahal. Ya, uang tidak ada artinya. Ya, maka putus wasilah tersebut. Kalau wasilahnya Ustaz, saya akibat teman ini ketujuh mengajak ke hal-hal yang tidak baik, maka putus dengan teman tersebut. Jangan berteman dengan dia. Maka penting orang itu memutus wasilah yang membawa kita kepada maksiat. Kemudian juga yang terakhir adalah selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik ini adalah pertama pasangan yang baik. Kalau Anda punya istri solehah atau seorang istri punya laki-laki soleh, itu adalah keluarga yang paling bahagia di dunia. Keluarga yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena istri yang salehah, dia pasti akan membimbing suaminya. Dia akan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh suaminya. Seperti itu juga istri suami yang saleh. Dia akan mengingkari kemungkaran yang ada di istrinya. Makanya kalau seorang wanita dikaruniai seorang laki-laki yang beriman, laki-laki yang bertakwa saleh, itu sebahagia-bahagia wanita. Walaupun dia kada bisi duit. Sebahagia-bahagia wanita. Makanya harus Anda yakini, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang paling bahagia keluarganya. Ustaz, ulun betawakan piring, bujur betawakan piring, kada masalah. Anda paling bahagia. Anda paling bahagia dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Iya. Karena orang kalau berada di atas sunnah, dialah keluarga yang paling bahagia. Kemudian, ya, lingkungan yang terbaik, ya, pasangan teman yang baik. Maka cari teman yang saleh, teman yang bertakwa, yang selalu menasihati kita. Kalau pian ada bisi kawan, selalu menegur pian, mengajak pian kajian, pian kedua langsung teleponnya kemana ikam tadi, kada lihat, ampeh kasus jadi sunnah. Nah ini orang baik nih, ya, ini orang baik, ini sebetulnya walaupun caranya kurang bagus, kurang pas, tapi ini orang baik. Ini teman yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Maka teman ini jangan dijauhi, dia punya hati yang baik, perhatian dia sama kita. Ya, kita maklumi saja sifat dia yang kurang cocok, tapi ini orang baik, dia punya hati yang baik. Maka cari teman-teman semacam ini, jangan dijauhi. Ya, justru kita mendekat, bahagia kita punya teman-teman tersebut. Ya, dengan itu insya Allah ya fitnah wanita dan yang lainnya bisa seorang menghindar. Maka menjauh dari fitnah, jangan mendekat dari fitnah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Ini ada tadi satu pertanyaan belum saya jawab. Oh ini. Ya. Kenapa? Iya, menjaga maksudnya menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah. Karena
Orang itu karena setiap sunnah dan bid'ah itu dia berlawanan. Contoh misalnya, ketika antum berzikir setelah sholat misalnya dengan suara pelan, lirih, maka antum dengan sendirinya mematikan berzikir dengan suara keras. Ya misalnya dengan cara berjamaah misalnya, dengan cara berjamaah, ya antum dengan suara pelan tidak berjamaah, ya dengan sendiri. Maka dengan sendirinya antum mematikan itu. Antum sekarang membaca zikir habis sholat sesuai dengan anjuran Nabi, sesuai dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan sendirinya antum menjauhi hadis-hadis yang lemah dan yang palsu, zikir-zikir tentang setelah sholat. Dengan sendirinya kita mematikan hal tersebut. Makanya kata para ulama, setiap orang menjalankan sunnah berarti dia mematikan bid'ah di dalamnya. Bid'ah di dalam sunnah tersebut. Apa saja? Orang ketika sembahyang misalnya, dia sembahyang sesuai dengan sunnah. Ya, dia sembahyang sesuai dengan sunnah, maka otomatis dia akan mematikan perkara-perkara bid'ah di dalam sholat itu sendiri. Maka setiap sunnah yang kita hidupkan pasti ada bid'ah yang kita matikan. Iya. Maka orang kalau dia mengamalkan sunnah dengan sendirinya dia mematikan banyak bid'ah. Makanya ahlul batil itu sangat senang sekali memalingkan orang sunnah ini agar tidak fokus di dalam beribadah. Makanya kadang kita itu dipancing-pancing, ya, dikritik-kritik, ya, amaliyah kita dikritik, oh kayak gini, ditanggapi. Kalau kita sibuk menanggapi, kita kan beribadah lagi. Dan itu yang diinginkan. Tidak lagi menuntut ilmu. Padahal sebetulnya tidak perlu ditanggapi, cukup kita beribadah yang kita yakini sudah selesai. Dengan sendirinya bid'ah itu mati sendiri. Ya. Walaupun ini tidak mengatakan tidak boleh menjelaskan, tetap dijelaskan. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan, cukup Anda beramal dengan sunnah, jaga sunnah tersebut. Anda termasuk di situ membela sunnah Nabi. Kalau kita nggak bisa membela dengan lisan kita, dengan harta kita, ya kita cukup beramal dengan sunnah. Itu kita menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Iya, sholat malam itu boleh seseorang mengerjakannya secara berjamaah. Pertama, boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri. Mana yang lebih afdal di dalam sholat malam itu, berjamaah apakah sendiri? Tidak ada di sini para ulama mengatakan mana yang lebih afdal, tetapi mana yang kita lebih nyaman. Apakah dengan cara berjamaah atau dengan cara sendiri? Kadang orang itu dia bisa lebih khusyuk dengan sendiri. Sebagian orang itu bisa lebih khusyuk dia dengan sendiri, lebih nyaman, maka sholat sendiri. Sebagian orang kadang-kadang dia lebih khusyuk dengan berjamaah, maka sholat berjamaah. Maka hubungannya adalah kalau istri Anda nyaman berjamaah, maka bangunkan istri berjamaah dengan istri. Kalau Anda nyaman dengan Anda sholat sendiri, maka Anda sholat sendiri. Dan juga tidak menutup kemungkinan Anda membangunkan dia, suruh dia sholat sendiri misalnya. Maka tidak harus kita tuntung sembahyang hanya bangunakan atau bangun bersama-sama, tidak harus, ya. Maka yang penting di situ adalah kita tetap mengingatkan dia untuk sholat. Baik istri mengingatkan suami atau suami mengingatkan sang istri. Adapun masa berjamaah atau tidak berjamaah di dalam sholat tahajud itu, kata para ulama itu khiyar sebetulnya. Mana yang lebih baik bagi orang tersebut? Karena ada sebagian orang di dalam sholat malam itu dia lebih nyaman suaranya dikeraskan. Boleh dikeraskan juga. Orang sholat dengan suara keras karena dia lebih khusyuk. Ada sebagian orang tidak nyaman dia dengan suara keras, dia enaknya suaranya lirih. Ya tidak, maka pelankan. Ya. Dan kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah sholat malam itu berjamaah, pernah sholat malam itu Nabi tidak berjamaah. Ya. Ya. Ya, tidak ada masalah, boleh seseorang mengimami istrinya di rumah, kemudian untuk mendapatkan pahala, tidak ada masalah, tidak mengapa. Ya, karena berdasarkan hadis Mu'ad, ya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau salat bersama Nabi, kemudian datang kepada kaumnya, kemudian beliau salat mengimami kaumnya. Di sini Mu'ad salat sunnah.
ya kaumnya sholat wajib. Maka dalam hal itu tidak ada masalah. Seorang apalagi mungkin istrinya belum mengerti tentang sholat yang sesuai dengan sunnah misalnya, kemudian sang suami mengimami memberikan contoh, maka itu tentu lebih baik. Ya tentu lebih baik agar sang istri melihat bagaimana sholat yang benar misalnya, sholat yang sesuai. Atau dia sama istri dan anak-anaknya mengajari, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Terakhir. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kelanakan itu kalau seandainya dia belum bisa diajari, ya maksudnya masih ada paham. Nah, kalau sembahyanglah, jangan bergeraklah, ikuti abah lah, ya. Pas sembahyang abahnya bertakbir, langsungnya cinik. Kan kayak itu kelanakan. Sebelumnya ada antangnya. Kelanakan itu cerdas, subhanallah ya. Kelanakan itu dia memiliki kecerdasan, tapi bedanya apanya halus saja awaknya. Iya, kadang kau mengungkapkan, tapi otaknya sama, ya sama manusia. Maka kalau anak-anak yang semacam kayak gini masih ganggu orang apa macam, artinya namanya anak pasti adalah hal-hal yang kekanakan, ya. Tetapi kalau sempatnya mengganggu banget, maka di rumah dulu, disuruh dia di rumah sehingga tidak mengganggu orang lain. Kalau dia sudah paham di rumah, baru dibawa ke masjid. Tapi Ustaz, kalau dirantai bolehkah Ustaz? Misalnya dirantai. Ya sebetulnya boleh, tetapi nanti menimbulkan suudzon orang di masjid. Ya orang di masjid nanti akan kenapa anaknya dirantai teganya. Ya. Padahal kada tahu tujuan abahnya apa. Kalau di lapas pian yang terganggu. Ya, tapi orang banyak nggak tahu. Ya banyak orang suudzon. Yang kedua mungkin bisa jadi menimbulkan sesuatu di hati anak tersebut. Saya kok diikat dan semisalnya. Maka lebih baik dia di rumah, diajari anak tersebut di rumah. Kalau dia paham betul, sudah paham bahwa dia ke masjid semacam itu. Taib. Aturan-aturan. Oh iya. Tentu di qiyas itu punya syarat. Di antara syarat qiyas itu pertama adanya hukum, dalil, hukumul asal, ada dalil. Kemudian setelah itu ada yang dikiaskan. Kemudian yang ketiga adalah illah sebab. Nah ini apa yang penting itu adalah illahnya, sebabnya. Jadi tidak segala sesuatu itu bisa dikiaskan. Kalau tidak ada illahnya maka tidak bisa. Tidak ada sebabnya maka tidak bisa dikiaskan. Contoh misalnya orang mengkiaskan ya sholat duha dengan misalnya sholat isya, ya tidak bisa. Ya kenapa? Karena tidak ada illahnya. Maka qiyas itu harus ada illah itu. Kenapa dia dikiaskan? Contoh misalnya orang safar, kenapa diperbolehkan dia mengqashar sholatnya? Apa sebabnya? Orang boleh mengqashar sholat di waktu safar. Apakah karena dia karena kecapean orang safar itu, karena ada kesusahan, ataukah karena itu disebabkan jarak safar, ya? Ataukah karena safarnya adalah safar yang jauh sehingga dia diperbolehkan mengqashar? Ini kan ada berbagai macam spekulasi. Maka nanti ada metode illah masalikul illah, sabr wa taqsim. Dia memilah mana illah yang tepat. Illah yang tepat. Oh ternyata safar itu sebabnya karena jarak. Karena jaraknya safar, sebabnya safar. Oleh karena itu orang safar kalau dikatakan dia musafir secara bahasa maka boleh dia menjamak dan mengqashar sholatnya. Walaupun safarnya nyaman pakai pesawat misalnya, tidak ada masalah. Nah ini ada metode tersendiri. Kapan sesuatu itu dikiaskan, ya. Maka banyak hal-hal itu tidak bisa dikiaskan, ya. Jadi ada tersendiri, dan qiyas itu pembahasan yang paling susah di dalam ilmu usulul fiqh, khususnya di dalam menentukan illah. Karena di dalam menentukan illah itu banyak metodenya, ya, banyak metode, dan itu sangat panjang sekali. Tetapi qiyas itu salah satu dalil yang disepakati oleh para ulama. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustadz, mohon maaf. Oh ini sudah tadi saya bacakan. Kayaknya sudah semua soalnya ini dibacakan. Taib. Apa hukumnya kita dikasih barang dari bank, dikasih hadiah dari bank, terus kalau sudah di rumah itu
Oh, membuka ya. Pertama, hadiah dari bank. Kalau banknya bank syar'i, tidak ta'amul dengan riba, maka tidak ada masalah kalau betul-betul syar'i. Tapi kalau seandainya tidak syar'i, misalnya bermuamalah dengan riba, kebetulan kita menyimpan di sana, maka di sini tidak boleh. Ya, tidak boleh karena akibat kita menyimpan di sana. Tapi kalau pian kadada menyimpan, tiba-tiba bank menjungi pian, ada masalah pian terima. Ya, ada masalah pian terima tiba-tiba ya. Walaupun ulama khilaf ya, kalau seandainya penghasilannya murni riba apakah boleh diterima atau tidak, tapi intinya kalau kita menabung di sana kemudian banknya tidak bermuamalah secara syar'i misalnya riba dan semisalnya, maka tidak boleh kita menerima karena di situ kita mengambil faidah dari utang piutang. Adapun asensi YouTube kita membuka iklan ya, dapat iklan, dapat keuntungan dari YouTube, apakah boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Pertama, karena Anda tidak bisa memonitor iklan yang muncul. Karena iklan itu ditentukan oleh pihak YouTube-nya. Kadang antum ceramah yang keluarnya gambar binian mengiklankan apa? Sepeda motor, mobil dan semisalnya. Maka tidak bisa ya. Maka kalau seandainya kita bisa misalnya memonitori, menentukan iklan yang masuk, itu tidak ada masalah. Kan bisa kita masuk misalnya ada orang membuka YouTube kita misalnya, kemudian kita berbicara tentang masalah surga dan neraka ya misalnya, kemudian nanti muncul iklannya tentang neraka misalnya kan, dia nggak ada masalah ya kalau kita bisa menentukan iklannya. Tapi permasalahannya pemilik YouTube dia tidak bisa menentukan iklan itu ditentukan oleh pihak, dan kebanyakan iklan itu rata-rata diiringi dengan musik, kemudian diiringi dengan hal-hal yang tentu wanita dan semisalnya. Kemudian permasalahan yang sekarang orang kalau buka YouTube ya, akun di YouTube dan semisalnya, dia harus membuka itu, harus masuk iklan di sana. Mau tidak mau akan masuk uang dengan dia. Maka sebagian ahli ilmu ya disedekahkan uangnya kalau seandainya dia masuk. Tapi bisa uang itu tidak diambil. Ya, uang itu bisa tidak diambil. Wallahu a'lam. Itu mungkin bisa saya jawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.